Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para jamaah sidang salat subuh Masjid Imam Bonjol yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah akan semua karunia yang Allah karuniakan kepada kita, atas semua limpahan nikmat, mulai dari nikmat yang terbesar dalam kehidupan kita. Allah berikan kita nikmat iman dan Islam, sebuah nikmat yang terbesar yang dengannya kita hidup, dan kita berdoa pula kepada Allah agar Allah wafatkan kita di atas dinul Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kalian mati, kata Allah, kecuali mati dalam kondisi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam malah kita haturkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswah, suri tauladan yang terbaik dalam kehidupan kita, yang dengannya kita berharap kelak kita diperjuangkan untuk bisa mendapatkan syafaatnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi telah memperjuangkan umatnya agar kelak Nabi bisa memberikan syafaat kepada kita. Maka tugas kita bagaimana mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati, siapa orang yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka merekalah orang-orang yang mencintaiku. Wa man ahabbani, dan barang siapa orang yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka kelak insyaallah dia akan bersama denganku, kata Rasulullah, di dalam surga. Doa seorang sahabat yang insyaallah senantiasa kita panjatkan kepada Allah, yang bernama doanya Ibnu Mas'ud. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu. Ya Allah, anugerahkan kepadaku iman yang kokoh, iman yang tidak kembali lagi kepada kekufuran. Wa na'iman la yanfadu, anugerahkan kepadaku ya Allah iman, anugerahkan kepadaku ya Allah nikmat yang tidak akan pernah binasa dan tidak akan pernah tersia-siakan. Wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khalq. Dan izinkan aku ya Rabb untuk bisa mendampingi nabimu, mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga yang tertinggi yang paling abadi, insyaallah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi para jamaah dirahmati Allah, hari ini kita masih melanjutkan materi kita, kitab Minhajul Muslim bab aqidah. Kita sampai kepada beriman kepada hari akhir. Inilah puncak kebahagiaan hidup seseorang. Orang mukmin itu akan bahagia selama hidup di dunia jika percaya dengan adanya hari akhir. Yang saat ini mungkin kita dizalimi, saat ini mungkin umat Islam senantiasa ditakut-takuti dan lain sebagainya. Bagi orang yang beriman, bersabar, puncaknya ketika kita percaya, yakin dengan adanya hari akhir, maka hari akhir inilah yang akan menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau saat ini kita nggak bisa, ada yang kadang mengatasnamakan cinta budaya dan lain sebagainya, tapi kadang menyakiti orang lain. Saat ini mungkin masih bisa berkelak, tapi nanti di hadapan Allah dengan tegas Allah katakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan sekecil apapun yang pernah kita lakukan, khairan yarah, maka pasti Allah akan membalasnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun amalan yang kita lakukan, jika itu adalah amalan sebuah keburukan, maka pasti Allah akan balas sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Walaupun dari awal Allah telah memberikan kebebasan, kita ini dibebaskan oleh Allah. Qulil haqq, katakanlah kebenaran itu min rabbikum, kebenaran itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kebebasannya? Faman syaa'a
falyu'min, yang mau beriman beriman, wa man syaa'a fal yakfur, yang mau kufur kufura. Orang kufur, orang nggak pernah salat, orang kafir, tidak akan Allah tahan rezekinya, Allah kasih. Bahkan kadang orang yang nggak salat rezekinya lebih lancar. Allah nggak akan pernah kemudian menahan. Ini sifat namanya Ar-Rahman. Sifat Ar-Rahmannya Allah, walaupun orang tidak ibadah kepada Allah, Allah berikan. Bahkan ada orang yang beribadah kepada Allah, tapi tujuan ibadahnya adalah dunia, maka Allah akan tambah itu. Itu namanya istidraj. Apa istidraj itu? Istidraj juga pembiaran dari Allah bagi para pelaku kemaksiatan. Dibiarkan dengan kemaksiatan itu, bahkan dia bisa bersenang-senang dengan kemaksiatan. Ini namanya istidraj. Tapi ingat, yang paling kita takutkan, bahkan ketika ada orang sahabat namanya Khabbab bin Al-Arat, beliau mengalami penyiksaan yang begitu dahsyat dalam hidup beliau. Siksa yang dialami oleh beliau itu berupa panas, karena beliau sebelum menjadi muslim itu seorang budak yang memang pandai membuat pedang, pandai besi. Pernah beliau sampai disiksa di atas bara api untuk membakar besi itu. Beliau ditarik sampai kemudian api itu mati karena tetesan darah dan kulit yang lepas dari punggung beliau. Khabbab bin Al-Arat datang pada Nabi dalam kondisi merangkak sambil berkata, "Ya Rasulullah, atansurullah lana." Ya Rasul, tidakkah engkau mintakan pertolongan kepada kami ya Rasul? Maka Nabi kemudian berubah wajahnya. Kenapa? Seolah-olah Khabbab ini tidak sabar. Seandainya nanti engkau sabar wa Khabbab, maka Islam ini akan mencapai sebuah kejayaan. Ketika mendengar nasihat Nabi, beliau bersabar, bahagia dengan ujian yang Allah timpakan kepadanya. Tapi ketika Islam mencapai puncak kejayaan, beliau takut dengan surah Hud ayat yang ke-15. Apa kata Allah? Man kana yuridul hayatad dunya, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malun fiha wa fiha la yubkhasun. Allah tegaskan, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan siapa yang menginginkan kesenangan dunia, nuwaffi ilaihim a'malun fiha, kami berikan semua itu di dunia, wa fiha la yubkhasun, dan sedikit pun tidak akan pernah dikurangi oleh Allah. Yang salat duha pengen kaya, Allah jadikan kaya, tapi ya sesuai dengan catatan rezekinya. Yang pengen kaya baca apa tiap malam Yasin, yang pengen kaya baca surah Al-Waqi'ah, yang pengen kaya baca Ar-Rahman, ternyata nggak kaya-kaya. Puncaknya baca surat Tanah, baca itu insya Allah kaya. Jadi orientasi orang hidup tuh kalau hanya dunia, Allah berikan semuanya di dunia. Kenapa? Makanya kemudian bagi orang beriman itu apa kata Nabi? Ad-dunya sijnul muslim. Dunia ini apa bagi orang muslim? Penjara. Atau penjara. Kenapa kok dunia dikatakan penjara? Karena kita ini umat wasata, umatan pertengahan. Apa makna umat wasata? Umat manusia ini adalah umat yang bebas tapi terikat. Bebas mau ngapain aja tapi terikat. Apa terikatnya? Dengan aturan namanya din, agama. Bebas silahkan. Yang mau berzina silahkan, bebas. Tapi ingat, Islam melarang itu. Yang mau korupsi silahkan, tapi Islam melarang. Ini namanya ummatau wasata, diberikan kebebasan tapi terikat, kayak di penjara itu. Di penjara mau ngapain saja, mau main bola silahkan, mau apa lengkap kok di penjara itu. Bahkan dikasih fasilitas apa untuk mengembangkan diri, tapi terikat. Apa terikatnya? Ada batasan tembok yang tidak bisa mereka keluar dari balik tembok itu. Maka pada zaman rahmati Allah, orang beriman itu puncak kebahagiaannya ketika percaya dengan adanya hari akhir.
Yang saat ini mungkin uangnya di hutang nggak balik-balik, tenang, nanti pasti dikembalikan. Kapan? Di padang mahsyar. Kalau sedikit tenang Ustaz, tapi kalau banyak berat. Iya, sama saya rasakan. Kalau banyak itu ternyata berat. Diminta, kita pelan mintanya, dia yang marah-marah. Pas minjem dia datang ngelus-ngelus, kita kasih, ketika kita tarik dia yang marah-marah. Inilah kehidupan. Tapi ingat, semua itu pasti ada balasannya. Kita akan berbahas tentang masalah beriman kepada hari akhir. Ini sebuah hadis pengantar pertemuan kita. Hafizallah an Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala akhadha Rasulullah sallam bimankibi. Kata Ibnu Umar, Rasulullah SAW itu memegang kedua pundakku. Jadi kalau nanti mau berwasiat itu, mau nasihat, bapak ke anak pegang apa? Pundak. Ini kayak apa kalau pegang pundak itu? Nasihat ini kayak benar-benar wasiat itu. Beda dengan kayak nasihat begini. Kalau nasihat begini kan sifatnya umum. Tapi Rasulullah ketika sudah mau memberikan nasihat yang agak berat, terutama khusus kepada sahabat, itu hanya Rasulullah memegang pundaknya. Ketika Umar bin Khattab pertama kali masuk Islam, itu yang apa namanya, Zaid, adiknya Umar bin apa itu, adik iparnya Sa'ad bin Zaid. Ini adik iparnya Umar. Umar tuh punya anak, punya adik namanya Fatimah, punya suami Sa'ad bin Zaid. Kemudian saat itu lagi belajar Al-Quran, diajari sama Khabbab bin Al-Arad. Datang Umar emosi, tapi kemudian asbab itulah dia masuk Islam. Dibawa nih adik apanya, iparnya ini dibawa, tolong tunjukkan di mana Muhammad. Dibawalah ke rumahnya Arqam bin Al-Arqam. Rumah Arqam itu kayak tingkat, yang bawah dipakai untuk belajar, atas dipakai untuk mengintai. Ternyata dari kejauhan itu Umar membawa Sa'ad bin Zaid. Apa kata di dalam rumah Arqam bin Al-Arqam? Sa'ad bin Zaid sedang ditawan sama Umar. Mati kita. Apa kata Rasulullah? Silahkan kan naik ke lantai 2, sembunyi di situ. Para sahabat saat itu. Ada paman Nabi yang sangat berani, namanya Hamzah. Ketika Umar sudah masuk, langsung sama Nabi pegang pundaknya, tekan sama Rasulullah. Belumkah datang saatnya Umar? Belumkah datang saatnya? Dibentak sampai 3 kali. Umar tunduk dan menjatuhkan diri Umar bin Khattab. Jadi biasanya kalau mau berwasiat dengan wasiat yang berat, itu biasanya pegang bagian pundak. Maka pada zaman rahmati Allah ini sama. Ibnu Umar dipegang pundaknya sama Rasulullah sambil berkata, "Kun fid dunya ka'annaka gharib." Nah, kalau bahasa sekarang, nah, tinggallah engkau di dunia seperti orang asing, aw abiru sabil, atau seperti orang yang dalam kondisi perjalanan. Kalimat ini Nabi wasiatkan kepada anak muda. Kenapa bukan kepada orang tua? Ini anak muda, ini Umar, yang memang ghirah Islamnya itu begitu kuat, ghirah cintanya pada Nabi begitu kuat. Bahkan apapun yang dilakukan sama Nabi, Ibnu Umar nggak lepas mengikuti contoh Rasulullah. Makanya sampai muncul kalimat dari Nabi, ni'amar rajul, sebaik-baik laki-laki Abdullah ibnu Umar, lau yusalli fil lail. Makanya sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah ibnu Umar. Kalau dia menjaga salat malam, sejak mendengar hadis ini, beliau sedikit tidur malamnya, lebih banyak beribadah kepada Allah. Bahkan ada satu bacaan iftitah yang asbabnya dari Ibnu Umar, dan beliau tidak pernah meninggalkan itu. Apa iftitahnya dari Ibnu Umar? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Cukup sampai situ. Apa kata Rasulullah? Siapa yang membaca tadi? Sahabat gak ada yang angkat tangan, karena memang satu aja yang baca.
Ana ya Rasul, saya Rasul. Apa kata Nabi? Saya melihat ada 30 lebih para malaikat turun dan berlomba untuk mencatat apa yang dibaca. Maka sejak itu Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan bacaan kabira ini. Kalau bapak ibu baca apa? Allahumma baik, nggak masalah, sama-sama benar. Yang nggak benar tuh yang nggak salah. Kabira, cuma nggak usah disambung dengan wajah tuh, karena wajah tuh itu iftitah sendiri. Cuma kalau kita masih hafal sejak SD, ini digabung kabira dengan wajah tuh. Baik, para jamaah rahmati Allah, kalimat ini berat, dan ini kenapa Nabi sampaikan kepada anak muda. Ini menggambarkan begini. Nah, maksudnya kalau ini disampaikan pada orang tua wajar, karena mau mati, bau tanah lah. Tapi ini Nabi wasiatnya kepada anak muda. Ini seolah-olah Nabi berpesan apa? Nah, kematian itu tidak harus menunggu tua. Kematian itu datang tidak harus menunggu siap. Kematian datang itu tidak menunggu taubatmu. Kapan saja kematian ini pasti akan menghampirimu. Kalau kepada orang tua, anak muda masih tenang. Kenapa? Nanti mungkin umur 80 baru mati. Tapi ini Nabi pesannya kepada anak muda, seolah-olah Nabi berwasiat bahwa kematian itu tidak harus menunggu tua. Makanya kemudian sama Ibnu Umar apa? Wa'udda nafsaka min ahlil qubur. Kemudian apa kata beliau? Dan siapkan dirimu untuk menjadi ahli kubur. Wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tamtaris sabah. Kalau berada di waktu sore, jangan tunggu pagi. Kalau ada kesempatan ta'lim pagi, gak usah ditunda. Nanti deh kalau sore hari. Ketika sore hari ada aja rintangan, hujan. Kadang kita kan begini, ayo Pak ta'lim, sebentar nunggu pensiun. Nanti kalau sudah pensiun, insya Allah ta'lim di mana saya datang nih. Tapi kadang ketika sudah pensiun ada rintangan. Apa rintangan pertama? Dititipin cucu. Muncul janji yang kedua. Apa janji yang kedua? Nanti kalau cucu saya ini sudah SD, saya tinggal nganter sambil nunggu saya ta'lim. Benar, sampai SD lahir adiknya kedua. Manusia itu kayak gitulah. Maka benar, idza amsayta, kalau berada di waktu pagi jangan tunggu waktu sore. Wa khudh min sihhatika limarudika, ambil sehatmu, gunakan sehatmu untuk beribadah kepada Allah sebelum datang sakitmu. Wa min hayatika limautika, dan ambil masa hidup sebelum datang kematian, karena pasti akan muncul sebuah penyesalan. Jadi ini pertanyaan, dari mana kita berasal? Untuk apa kita diciptakan? Hendak kemana kita akan pergi? 3 pertanyaan ini harus kita jawab. Dari mana kita berasal? Dari tanah. Kita kemana? Akan kembali ke tanah. Untuk apa kita diciptakan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang pasti ini. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-28 Allah berfirman. Ini pertanyaan Allah. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana mungkin kalian kufur kepada Allah? Wa kuntum amwata. Padahal kalian dulu dalam kondisi amwat, mati. Kapan matinya? Kapan kita mati? Ketika masih berada di alam ruh, amwata. Fa'ahyakum. Kemudian kami, kata Allah, maka dia Allah menghidupkan kalian. Mulailah pertemuan pertama kali ruh dengan jasad ketika janin umur 4 bulan atau 120 hari. Ini pertemuan pertama. Thumma, makanya menggunakan dhamir thumma. Thumma ini artinya jeda agak lama. Allah berikan kesempatan hidup. Mulai dari mana? Dari janin dulu hidup umur 120 hari
Sampai kapan? Ada yang sampai umur 60, ada 70, ada yang 80, bahkan ada yang 100. Panjang jeda yang Allah berikan kepada orang untuk hidup. Tsumma yumitukum. Kemudian dia Allah akan mematikan kalian. Kata mematikan di sini pakai fi'il mudhari. Artinya apa? Akan. Berarti manusia dikasih kesempatan dulu hidup. Setelah itu Allah akan matikan. Setelah mati apakah kemudian selesai? Nah, tapi menggunakan kalimat tsumma lagi. Kemudian belakangan nanti dia Allah akan menghidupkan kalian. Berarti apa? Ketika kita berada dalam kubur, jeda di dalam kubur pun juga jauh lebih lama daripada ketika Allah berikan kesempatan kita untuk hidup. Ini dari Bani Israel itu. Ini kisah sahih dalam kitab hadis kalau tidak salah Abu Daud itu. Ada dalam kitab kisah-kisah nubuah dalam hadis. Ada segerombolan anak muda dari Bani Israel. Dia jalan-jalan. Tapi jalan-jalannya unik. Kemana? Ke kuburan. Anak muda, orang-orang soleh ini jalan-jalan ke kuburan. Ketika sudah sampai di kuburan, ada yang punya ide. Apa idenya? Bagaimana kalau kita sholat 2 rakaat, kemudian mohon kepada Allah agar nanti Allah bangkitkan salah satu di antara ahli kubur ini. Ya Allah, ini anak muda. Kalau sekarang nih kan kuburannya jadikan tempat apa? Rekreasi. Bahkan di samping kuburan orang jualan kopi banyak, orang nongkrong gorengan di pinggir jualan bubanya. Ini Bani Israel ini subhanallah unik. Kemudian apa? Ide itu disetujui sama siapa? Sama teman-temannya. Salat 2 rakaat, habis salat kemudian mohon kepada ya Allah, bangkitkan salah satu di antara ahli kubur ya Allah, agar kami tahu bagaimana sakitnya sakaratul maut ketika menghadapi sebuah kematian. Ternyata apa benar? Allah kabulkan. Ketika selesai salat, berdoa, muncul kepala. Enggak lari, Pak. Kalau kita kan apa? Ya. Jadi apa? Muncul di kepala dari dalam kubur. Kemudian bertanya, ada apa? Ada apa engkau nih? Kenapa engkau bangkitkan aku? Dan ternyata subhanallah ya, ini apa? Bagian mata itu masih terlihat bekas bahwa dia ahli tahajud. Orang ini yang bangkit itu orang soleh. Dan ditanya, sudah berapa lama engkau di dalam kubur? Saya sudah 100 tahun. Dan kematian, sakitnya menghadapi sakaratul maut sampai detik ini masih aku rasakan. Ya Allah, sudah 100 tahun. Padahal hidupnya berapa mungkin? Ya mungkin kalau kita 70 sampai 80. Ternyata masa menunggu di dalam kubur jauh lebih lama lagi daripada ketika kita diberikan kesempatan hidup. Maka zaman rahmati Allah, kemudian setelah mati Allah akan hidupkan. Tsumma ilaihi turja'un. Kemudian kelak kepadanya, kepada Allah kalian akan dikembalikan. Inilah yang disebut dengan hari akhir. Turja'un, kalian akan dikembalikan. Dan ini bagi orang yang beriman, fahami ayat ini, hafalkan, dan ini puncak kebahagiaan orang beriman. Apa kata Allah? Surah Asy-Syura ayat yang ke-7. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyya. Dan demikian itulah kami, kata Allah, wahyukan Al-Quran kepadamu Muhammad Arabiyya, dalam kondisi berbahasa Arab. Makanya sunnah belajar bahasa Arab. Kenapa sunnah belajar bahasa Arab? Satu, karena Al-Quran bahasa Arab. Dan kemudian aku orang Arab, kata Nabi. Wa lughatu ahlul jannati fil jannati Arabi. Dan bahasa komunikasi di dalam surga itu juga nanti berbahasa Arab. Jadi kalau bapak masuk surga nggak bisa bahasa Arab, nanti di dalam surga sulit komunikasi. Mau ngomong sama siapa? Mau minta buah sama malaikat. Malaikat, ana, yopo ana. Bingung malaikat. Ana uridu duren. Oh, apa duren, kata malaikat. Bingung. Kasih tanda begini. Yang begini-begini. Apa begini? Bingung. Makanya belajar bahasa Arab. Sunnah.
Litalatin, karena 3 hal. Kenapa Allah turunkan Al-Quran ini berbahasa Arab? Dan kenapa Allah turunkan Al-Quran? Al-Quran punya 2 visi atau 2 misi ini. Apa tugasnya Al-Quran? Litundhira ummal qura, agar engkau Muhammad bisa memberikan peringatan kepada penduduk Ahlul Qura. Mana penduduk Ahlul Qura? Penduduk Makkah. Wa man haulaha, dan berikan peringatan kepada penduduk yang di sekitar Makkah. Dan yang kedua, wa tundhira yaumal jam'i. Dan Al-Quran ini itu juga punya tugas memberikan peringatan kepada siapa? Tentang adanya hari perkumpulan. Kapan hari perkumpul itu? Namanya hari kiamat. Berarti adanya Al-Quran ini adalah tanda bahwa akan datangnya hari kiamat. La raiba fih, sedikit pun tidak ada keraguan di dalamnya. Cuma walaupun prediksi kapan-kapan itu kita nggak boleh percaya. Saya sudah 3 kali mengalami prediksi ini. Pertama tahun 99, saya masih SMP di Jember. Saya masih di mondok di situ. Banyak mahasiswa Universitas Jember itu yang dari Banyuwangi banyak yang pulang. Kenapa? Dia minta, saya pengen kiamat bersama dengan keluarga di rumah. Tanggal 9 bulan 9 tahun 99 jam 9 lebih 9 menit 9 detik. Ternyata gagal, diundur lagi, diprediksi lagi tahun 2012, tahun 2012 diprediksi itu. 2002 apa 2012? 2012. Saat itu 2002 saya sudah pindah pondok ke Bondowoso. Pengarang buku Kiamat 2012 itu didatangkan ke pondok. Kalau tidak salah namanya Ustaz Fauzan, datangkan Fauzan Al-Ansari, datangkan ke pondok pengarangnya. Memprediksi 2012 itu adalah terakhir perhitungan kalender suku Maya. Dan saat itu diperkuat dengan ucapan Mama Lauren, 2012 gelap, karena dia 2011 mati. Prediksi itu sampai muncul film 2014 gagal lagi. Diprediksi yang terbaru tahun 2020, kiamatnya 2024. Cuma dimulai tanda kiamat itu 2020, munculnya Dajjal itu 2020. Bahkan puncak ke peperangan terbesar di tahun yang kemarin 2020 ketika adanya apa? Kaum muslimin nanti haji dan terjadi peristiwa berdarah di Mina. Ternyata 2020 batal hajinya karena corona, akhirnya ditunda lagi. Gak boleh memprediksi kapan, cuma kita percaya yakin bahwa kiamat itu memang benar akan datang. Makanya kemudian apa kata Allah? Al-Quran ini memberikan peringatan. Apa peringatannya? Salah satunya memberikan peringatan tentang namanya hari perkumpulan. Mulai kapan adanya hari perkumpulan? Pertama namanya Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkan manusia. Yang kedua muncul namanya apa? Yaumul Mahsyar, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Inilah awal perkumpulan manusia. Dan nanti perjalanan kita akan berakhir. Di mana berakhirnya? Bermuara pada salah satu di antara 2 tempat. Fariqun fil jannah, ada yang perjalanannya bermuara di dalam surga. Wa fariqun fis sa'ir, ada perjalanan manusia yang bermuara nanti masuk ke dalam neraka sa'ir ataupun neraka jahanam. Gak ada lagi tempat yang ketiga. Jadi pilihannya jelas. Jangan seperti syairnya yang bisa dibaca itu sama siapa? Ada yang mengatakan syairnya Abu Nawas, Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, aku gak cocok kalau masuk ke surga firdausmu. Wala aku ala naril jahim, tapi aku gak kuat kalau masuk nerakamu. Terus mau masuk mana? Di surga gak layak, di neraka
nggak kuat. Terus mau di mana? Ini bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan hadis Nabi. Apa kata Rasulullah? Fa idza sa'altumullah fas'alul jannatal firdaus. Kalau kalian bermohon kepada Allah, mohonlah minta surga firdaus. Kenapa ya Rasul? Fa innaha a'lal jannah. Karena surga firdaus surga yang tertinggi. Wa awsatal jannah, dan surga yang paling tengah. Tahta dhilli arsyir rahman. Langsung surga firdaus ini itu berada di bawah arsy-Nya Allah. Jadi ya Allah, saya nggak layak masuk surgamu, tapi saya nggak kuat masuk nerakamu. Bikinkan tempat yang lain. Ya, kita muaranya hanya dua. Fariqan fil jannati, fariqan fis sa'id. Walaupun ada, mohon maaf, seandainya nanti amal kita dihisab oleh Allah, pahala kita 50, dosa kita 50, 50-50. Ini masuk mana? Ini dosa 50, pahala 50. Ketika ditimbang di yaumul mizan, kemudian dosanya juga 50. Berarti kan apa? Kosong ini, nggak punya dosa, nggak punya pahala. Di mana ditempatkan? Masuk surga nggak punya pahala, masuk neraka nggak punya dosa. Di mana kira-kira nih? Di surga itu nanti, bukan di surga, antara surga sama neraka itu ada namanya a'raf, tempat yang tinggi. Disinilah ditempatkan dulu, dia bisa melihat surga, juga bisa melihat neraka. Maka para jamaah dirahmati Allah, ketika nanti ini subhanallah kalau sudah mau masuk surga itu, kalau orang nanti sudah mau siap masuk surga itu, selesai dari sirat, sudah mau masuk ke surga, di situ masih ada tanah lapang lagi, gak langsung masuk ke surga. Tanah lapang ini apa? Dipertemukan dengan orang-orang yang pernah ketemu di dunia. Suami yang cerai dengan istri pertama nikah lagi, ya Allah. Dua-duanya masuk surga. Ini suami sama istri dipertemukan, bahkan dengan istri yang keduanya dipertemukan. Untuk apa? Dihilangkan sifat iri, dibersihkan hatinya, karena nanti dalam surga fala tabaghadu qulubum, hati-hati mereka sudah tidak punya rasa marah, tidak punya rasa dendam, dan tidak punya rasa emosi. Sudah hilang itu, sebelum masuk surga sudah dihilangkan. Makanya perjalanan kita muaranya hanya pada dua titik, yaitu titik pertama namanya surga, muara yang kedua titiknya namanya neraka. Inilah perjalanan hidup kita. Kita di sini. Ternyata antara alam ruh sampai dengan alam dunia, dengan alam dunia sampai ke alam akhirat lebih banyak mana? Berarti perjalanan panjangnya manusia jauh lebih panjang setelah kematian daripada dari mati menuju ke hidup. Dari mati di alam ruh kan kita mati ini, kemudian ketemu pertama kali adalah kandungan, hidup di sini sampai ke alam dunia. Dari alam dunia kita akan masuk ke alam kubur. Dari alam ruh ke alam kubur hanya berapa langkah? 3 lah atau 4 ini. 1, 2, 3, 4. Dari sini menuju ke surga atau menuju ke neraka, ini butuh apa? Butuh langkah yang begitu lama. Contoh di sini dulu, di padang mahsyar. Berapa lama di padang mahsyar? Berapa lama? Nanti di padang mahsyar nggak lama, hanya 1 hari, nggak lama. Cuma seharinya itu loh, kata Allah sama dengan 50.000 tahun. Bayangkan di padang mahsyar tidak makan, tidak minum, matahari Allah dekatkan jarak 1 mil, semua manusia berkeringat, keringatnya bahkan satu orang keringatnya itu sampai mengalir, la dhahaba dira'i sab'ina dira'a, sampai mengalir 70 hasta, satu keringat 70 hasta, satu orang. Setelah 70 hasta baru keringatnya naik, biqadri amalihim, sesuai dengan amal perbuatan mereka.
Di situ nggak makan, nggak minum, nggak ada yang duduk berdiri selama 50.000 tahun. Tapi bagi Allah 50.000 tahun bagi kehidupan di padang mahsyar hanya seperti satu. Allah katakan di Al-Quran, ta'arujul malaikatu warruh fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Ta'arujul malaika, para malaikat naik turun saat itu. Warruh, malaikat Jibril juga ikut naik turun. Fi yaumin, dalam satu hari, kana miqdaruhu 50 alfasana, 50.000 tahun, Pak. Ini yang membedakan. Bayangkan hidup kita di dunia berapa tahun? Kalau orientasi hidup kita dunia, rugi. Makanya kenapa Khabbab bin Al-Arat itu menangis bukan di saat disiksa menangisnya, tapi beliau menangis ketika Islam sudah mencapai kejayaan. Kenapa? Karena beliau takut ketika Islam mencapai kejayaan, kebahagiaan sudah Allah berikan di dunia, sedangkan nanti di akhirat tidak punya jatah apa-apa. Ini baru di sini, di padang mahsyar ini. Itu 50.000 tahun, dan kemudian nanti akan dihisab. Di sini yang paling berat apa? Karena nanti akan ditanya detail. Suami dipanggil, istrinya nanti nggak bisa nolong, atau bahkan sebaliknya, istri juga tidak bisa menolong anak-anak. Di sini semuanya akan dihisab oleh Allah. Maka puncaknya nanti ketika berakhir di sini. Semoga nanti kita berakhir di surga insya Allah. Makanya jangan lepas minta surga kepada Allah. Apa doanya? Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Hafal? Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, izinkan aku ya Allah, berikan aku surga. Wa'udzubika minan nar, dan jauhkan aku dari api neraka. Inilah pembahasan kita pengantar dari beriman kepada hari akhir, bahwa kita ini akan masuki hari akhir, dan pintu hari akhir itu dimulai dari mana? Dari mana pintu hari akhir itu? Dari alam kubur. Makanya ketika Utsman bin Affan itu nangis setiap melewati kubur. Bapak, ibu nangis lewat kubur? Nggak pernah lewat ya. Nah, kalau memang ini salah satu ini ya, mohon maaf, salah satunya visi misi Yahudi itu, kubur itu di Indonesia itu dia dipagar. Untuk apa? Salah satunya agar kita ini tidak terus sering lihat kubur. Untuk apa? Untuk menumbuhkan sifat hubbud dunia, cinta dunia. Makanya biarkan, harusnya kubur nggak usah ditutupi itu. Mungkin kasih batas, tapi kalau ini jangan ditutupi. Kenapa? Karena kubur itu kalau kita melihatnya itu harusnya menangis. Utsman bin Affan ada jaminan surga, bahkan masuk di antara 10 sahabat Nabi yang masuk surga tanpa hisab. Tapi ketika beliau melewati kubur itu menangis. Para sahabat sampai berkata, "Ya Utsman, tadkurul jannata wan nar fala tabki." Utsman, engkau ini melihat ingat surga sama neraka tapi engkau gak nangis. Wa tabki an hada, kenapa engkau tangisi gara-gara kuburan? Apa jawabannya? Innal qabra awwala manazil min manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah awal pintu masuk ke negeri akhirat. Faman naja, siapa yang sukses nanti di kubur, fama ba'dahu aisaru minna, maka setelahnya, kalau di kubur ini sukses, maka perjalanan setelahnya itu lebih mudah. Waman lam yanjah, tapi ketika nanti kita di kubur nggak sukses kita, maka fama ba'dahu asyaddu minhu, maka setelahnya jauh lebih dahsyat daripada apa yang dirasakan di dalam kubur. Maka pengantar dari beriman pada hari akhir, semoga kecintaan kita kepada Allah semakin menguat, dan keyakinan kita dengan hari akhir sebagai media pembalasan dari semua amal baik dan amal buruk yang kita lakukan semakin menguat, dan kita menghindari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.